Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kalgari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang berbahaya. Salah satu muhlikat, ya, yang sangat menghancurkan spiritual kita. Ya. Yang pertama adalah kikir, stingy. Ya. Yang kedua adalah, ini Evan rangkum ya. Yang kedua adalah, apa tadi? Yang pertama kikir, yang kedua adalah keras kepala dalam pendapat, ya, jadi stubborn. Yang ketiga adalah ujub. Apa itu ujub? Ujub definisinya adalah sangat terkesan ataupun terkesan, ya. Ujub adalah terkesan akan nikmat atau berkah yang kita miliki atau yang seseorang miliki, tetapi lupa akan yang memberikan berkah tersebut atau memberikan nikmat tersebut. Sekali lagi, ujub atau dalam bahasa Inggris biasa diterjemahkan sebagai vanity atau narcissistic, artinya atau definisinya adalah terkesan akan nikmat ataupun berkah yang kita miliki, tetapi lupa akan yang memberikan nikmat atau berkah tersebut. Nah, ujub ini seperti tadi disampaikan merupakan suatu perbuatan yang atau penyakit hati, yang merupakan sesuatu yang tercela dan sesuatu yang muhlikat, yang menghancurkan jiwa kita, ya, sebagai penyakit hati. Nah, sangat menarik juga, by the way, ya, dalam bahasa Inggris vanity itu asalnya dari bahasa Romawi vanus, ya, yang artinya kosong, ya. Jadi ujub itu sebetulnya kosong, ya, karena kita merasa kita memiliki sesuatu atau kita memiliki keterampilan sesuatu atau kita mencapai level keterampilan sesuatu karena usaha berat kita, karena bakat kita, tapi sebenarnya kosong karena sebetulnya Allah yang memberikannya kepada kita. Nah, jadi kita sudah membahas tadi definisi dari ujub, ya, yaitu sekali lagi terkesan akan nikmat ataupun berkah yang kita miliki, tetapi lupa akan yang memberikan nikmat tersebut. Ya, jadi ini suatu perbuatan yang sangat atau penyakit hati, ya, sesuatu yang sangat tercela, suatu penyakit hati. Nah, kita kalau melihat Rasulullah SAW itu jauh sekali dari sifat ujub. Ya, kalau kita bercontoh kepada sunnah Rasulullah SAW, bahkan kita memiliki literatur dalam Islam ini, buku mengenai Rasulullah SAW, doa-doanya dari mulai beliau bangun tidur, Alhamdulillahilladzi, ya, dibangunkan, ya, jadi ya, dalam Alhamdulilladzi ahyana pada amatana wa ilaihi nusyur, ya. Jadi Rasulullah pada saat bangun sudah mengucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian pada saat makan ucapkan alhamdulillah, mengenakan baju baru misalnya, ya, ucapkan alhamdulillah. Ini sangat terkesan, ya. Kita kadang-kadang memiliki baju baru, wah, lihat kaca, alhamdulillah, nggak bilang alhamdulillah, ya, aduh, ini baju baru nih, ya, misalnya bagus banget, ya, dengan penampilan kita, cocok sekali, lupa terhadap Allah. Itu perbuatan yang sangat tercela sebagai hati, tidak berdosa, ya. Kalau lebih kemudian dimanifestasikan terhadap orang lain, nanti insya Allah kita bahas minggu lalu, menjadi kibir, takabur, nah itu jadi dosa. Tapi kalau sampai benihnya saja, itu tidak dosa, tetapi sangat tercela, ya, ujub. Rasulullah SAW pada saat memiliki baju baru misalnya, ya, itu kan hal yang sangat, kalau kita mungkin untuk kita sangat lumrah, sangat mundane, ya, sangat hal dunia. Rasulullah SAW mengucapkan Allahumma lakal hamd. Ya Allah, kepadamu lah segala puji. Hanya dengan baju baru yang kadang-kadang kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Allahumma lakal hamd. Anta qausatanihi. Engkau telah mengenakanku dengan baju baru ini. Ya. Lakal hamdu kepada Allah. Ya. As'aluka khairuhu. Aku minta kepadamu segala yang baik dari baju ini. Wama khairu masunyalah. Jadi, dan apapun kebaikan oleh
eh, yang siapapun yang membuat baju ini, ya. Kalau misalnya yang membuat baju ini sebelum membuatnya mengucapkan doa, ya, kita pun ingin meminta apa yang diucapkan doa tersebut. Ya, kita tidak tahu apa doanya, tapi insya Allah doanya baik dan kita mau minta. Kemudian wa'udzubika, mohon pertolongan Allah. Eh, eh, ah, Syarihi, jadi minta perlindungan dari apapun yang buruk dari baju ini misalnya. Ya. Wa, eh, wa, eh, wa ma, eh, wa khairu ma sunya lah. Jadi dan apapun yang buruk dari apa yang telah apa yang eh, misalnya orang yang membuatnya memiliki niat yang buruk, ya, apapun dari yang buruk di, eh, dibuatnya apa yang buruk dari pembuatan baju ini. Ya, misalnya sekarang ini banyak sekali orang yang atau perusahaan-perusahaan besar membuat baju dengan memeras tenaga kerja, misalnya di Indonesia, ya, memeras dengan upah yang sangat rendah. Kita tidak mau, walaupun kita memakai baju tersebut, membeli baju merek tersebut, tapi kita tidak mau atau kita meminta perlindungan Allah dari segala dosa akibat yang membuatnya tersebut. Ya, hanya dengan baju baru Rasulullah SAW meminta segala kebaikan dari baju tersebut. Pertama tentunya mengucapkan segala puji bagi Allah, kemudian kedua meminta segala yang baik dari baju itu dan meminta perlindungan dari segala yang buruk dari baju itu. Ya, itulah kalau kita lihat sunnah Rasulullah SAW selalu mengatribusikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, jadi bagaimana cara menghilangkannya? Ya, cara menghilangkannya kita pertama harus melihat ada dua hal kalau menurut literatur yang kita baca, misalnya sepanjang ini, ya, dari kitab Purification of the Heart, merupakan terjemahan oleh Syekh Hamzah Yusuf, dari kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad Maulud dari Mauritania, ya, ada dua hal. Yang pertama, ingat nama Allah, Asmaul Husna, apa namanya dalam hal ini? Ya, Al-Musawwir, yang memfashion atau yang membentuk kita, ya, membentuk kita dari jasmani kita ataupun juga eh, apa namanya segala keterampilan kita ataupun dalam menggambar misalnya, itulah Allah Al-Musawwir, ya. Kemudian Al-Mun'im, nama Allah yang kedua, ya, yaitu yang memberi nikmat. Ingat nama Allah tersebut, nama Allah Al-Musawwir dan Al-Mun'im. Kemudian itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, sadari dari ayat-ayat Al-Quran kita banyak membaca bahwa kita tuh tidak mungkin apa namanya membuat sesuatu kebaikan ataupun membuat keburukan pun tidak mungkin kecuali dari Allah. Jadi segala apa yang ada diri kita, baik yang berupa uh, jasmani, ya, fisik kita, ataupun berupa bakat, berupa keterampilan, itu semua dari Allah. Perbuatan kita seperti kita memberikan sedekah itu pun dari Allah. Kita menjadi master kaligrafer atau menjadi penyanyi yang baik itu dari Allah. Kita mana mungkin bisa belajar kaligrafi, ya, kalau kita tertidur. Siapa yang bangunkan? Allah, ya. Jadi semua itu berasal dari Allah. Jadi dua hal menurut Imam Muhammad Maulud, ya. Jadi ingat nama Allah, ya, Al-Musawwir dan juga Al-Mun'im, dan juga ingat bahwa kita ini sangat lemah. Tidak ada yang mampu, tidak ada kebaikan yang dapat kita lakukan, ataupun juga keburukan kita tidak mau kecuali dari Allah. Keburukan yang terjadi bukan atas kehendak Allah, tetapi diizinkan oleh Allah untuk terjadi, ya, sebagai pelajaran, baik bagi kita ataupun bagi lingkungan sekitar kita. Ya, jadi itu bagaimana cara menyembuhkannya. Atau juga ada juga salah seorang imam juga menyebutkan ingat lawannya. Apa lawannya dari ujub ini? Zikir minna, ya. Nah, zikir minna itu mengingat siapa yang memberi. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam konteks modern ini sekarang ini kita uh, kadang-kadang disebutkan lebih baik kita membuat suatu jurnal, ya. Apa yang kita lakukan juga kalau dalam agama Islam muhasabah, jurnal. Tapi ada juga yang menambahkan jangan cuma muhasabah yang buruk saja.
ya, atau yang baik dan buruk saja, tapi juga muhasabah dalam hal ini jurnal thankfulness, ya. Ya. Nah, perbedaannya dalam agama Islam, kita saat membuat jurnal thankfulness ini, kita ingat siapa yang memberi. Bukan cuma buat jurnal, wah kita pagi ini bisa melakukan ini itu, alhamdulillah. Kayak itu kita, kalau misalnya jangan sampai hanya mengingat kita melakukan yang baik ini itu, tapi kita lupa hanya ingat pada diri sendiri, atau bakat kita sendiri, keterampilan kita sendiri. Jangan sampai demikian. Nah, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, kita dilindungi dari sifat ujub ini. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari kekurangan dan Irfan sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.